Apa yang ingin kita lakukan pada hidup merupakan pertanyaan klasik yang kita semua pasti pernah menanyakan ini pada diri sendiri. Mungkin saat kita sedang dalam keadaan bingung, kita pasti pernah kan bertanya-tanya, karir apa yang kita inginkan? Bagaimana cara terbaik untuk menghabiskan waktu kita? Bagaimana ya mencapai sebuah kehidupan yang layak untuk dijalani? Untuk memudahkan kita menjawab pertanyaan tadi, kita perlu merefleksikan hal-hal ini terlebih dahulu. Pertama, apa yang membuatmu bahagia? Kita semua pasti menginginkan kebahagiaan, ingin dipenuhi oleh perasaan positif, dan ingin memiliki makna positif dalam hidup. Jadi, ketika kita ingin mencari tahu apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup, pertama-tama kita harus bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuat kita bahagia. Misalnya, apa yang kita suka lakukan, kapan kita merasa paling bahagia, dan dengan siapa kita merasa bahagia, tujuan apa yang membuat kita bahagia dan tersenyum. Setelah kita memiliki jawaban atas pertanyaan tersebut, saatnya kita menentukan bagaimana kita mengatur kehidupan kita agar senantiasa dapat merasakan kebahagiaan dalam hidup. Kedua, apa kebutuhan kita? Selanjutnya, kita wajib bertanya kepada diri sendiri, kebutuhan mana yang penting bagi kita saat ini. Sekarang, kita harus bisa membedakan mana yang merupakan kebutuhan dan keinginan semata. Contohnya, kita mungkin menginginkan pasangan yang sempurna, tetapi kita mungkin lebih membutuhkan pasangan yang mencintai kita apa adanya dan bisa memperlakukan kita dengan baik. Menurut Maslow, kebutuhan sosial atau cinta dan kebutuhan harga diri memiliki tingkat prioritas yang lebih tinggi daripada aktualisasi diri. Kebutuhan lain seperti kompetensi, otonomi, juga merupakan kunci kesejahteraan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Ketiga, apa yang menjadi nilai lebih kita? Nilai lebih dalam diri berfungsi sebagai panduan yang membantu kita untuk bergerak maju. Jadi, merenungkan nilai lebih yang kita miliki dapat membantu mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Contohnya, nilai lebih dalam hubungan sosial ini bisa membantu kita melihat bahwa segala sesuatu yang kita inginkan di dalam hidup berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nilai lebih yang kita miliki untuk hal kebaikan ini bisa menunjukkan kepada kita bahwa apa yang kita inginkan dalam hidup adalah fokus untuk membantu orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Dengan merefleksikan kembali nilai lebih dari diri kita bisa lebih mengerti apa yang kita inginkan. Keempat, kegiatan apa yang kita senangi? Apakah kita pernah merasakan gembira dan menikmati aktivitas atau pekerjaan kita yang menyebabkan kita lupa waktu? Perasaan itu disebut sebagai sebuah aliran atau perasaan positif. Aliran ini sepenuhnya terhubung dengan kinerja kita. Aliran positif terjadi ketika kita melakukan hal-hal yang benar-benar kita sukai, yang sesuai dengan keahlian yang kita miliki. Jadi, sekarang tugas kita untuk menemukan aktivitas atau pekerjaan apa saja yang bisa membuat kita bahagia dan menikmati pekerjaan tersebut. Hal ini dapat memberi kita petunjuk tentang apa yang kita inginkan dalam hidup. Kelima, apa yang akan kita lakukan jika kita bisa melakukan apa saja dalam hidup? Jangan terbiasa untuk selalu memberikan harapan dan ekspektasi yang tinggi kepada orang lain.
Karena sebenarnya kita tidak akan bisa mencapai semua mimpi besar yang pernah kita pikirkan. Namun di sisi lain, kita sering menempatkan batasan pada potensi diri yang sebenarnya itu tidak perlu ada. Jadi, kita perlu meluangkan waktu untuk setidaknya mengakui apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup, renungkan dan capailah itu. Keenam, apa gestalt hidup kita? Gestalt berarti sebuah pola, bentuk, atau konfigurasi. Dalam psikologi, gestalt merupakan sebuah gagasan yang menggambarkan sebuah potongan-potongan atau pola-pola kecil dalam hidup kita yang berbeda-beda, tetapi jika disatukan bisa menjadi suatu bagian besar yang utuh. Dalam hidup, kita seringkali terfokus pada hal-hal kecil yang ingin kita ubah tanpa fokus pada tujuan akhir kehidupan yang ingin kita capai. Apakah hal kecil tersebut sudah cocok satu dengan yang lainnya? Atau apakah hal kecil itu sudah sesuai dengan tujuan hidup kita atau tidak? Jadi, ketika memikirkan tentang apa yang kita inginkan dalam hidup, kita bisa merefleksikan kembali gestalt pada hidup kita dengan tetap fokus pada tujuan hidup kita secara keseluruhan. Poin-poin penting yaitu: yang pertama, jalan hidup pada setiap orang bisa saja berbeda satu dengan yang lain. Kedua, memahami kebutuhan inti dan nilai lebih dalam diri kita dapat membantu kita dalam memaksimalkan kebahagiaan. Ketiga, melakukan aktivitas yang berarti bagi diri kita dapat membantu kita menemukan tujuan besar dalam hidup. Quotes terbaik hari ini diungkapkan oleh Adam Driver yang mengatakan bahwa buka jalan hidupmu sendiri dan jangan pernah merasa takut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, and share video ini. Bantu kami ya agar tetap semangat dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Stay positive and stay grow up with Growth Life Indonesia. Salam Growth People.